Istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jemaat Tuhan yang berbahagia. Topik bahasan kita saat ini adalah membangun keluarga bahagia. Sedangkan judul daripada perikop kita untuk saat ini adalah hubungan antara anggota keluarga. Dalam suratnya ke jemaat Kolose, Rasul Paulus meminta dan menjabarkan agar setiap keluarga mempunyai aturan-aturan yang jelas yang dilandasi kasih sayang Kristus antara suami dan istri dan sebaliknya. Juga hubungan antara orang tua dengan anak dan juga sebaliknya. Keluarga yang harmonis adalah apabila masing-masing anggota keluarga itu saling menghargai, saling juga mengasihi, dan saling menghormati, dan bersatu dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan sebagai pimpinan tertinggi daripada keluarga itu sendiri. Dan keluarga adalah anggota badan, dan Yesus adalah kepala dari badan itu sendiri. Saat ini kerap terlihat bahwa ketiga anggota keluarga itu, yaitu suami, istri, dan anak, selalu mengandalkan egonya masing-masing. Akhirnya banyak bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab pada keluarganya, sedangkan si istri masa bodoh dengan keharmonisan, maka sang ayang, sang anak menjadi korban dan menjadi pemberontak. Saat ini banyak keluarga muda yang tidak punya etika dan juga tidak punya estetika dalam hubungan kekeluargaan. Mungkin juga ini karena mereka tidak lagi mendapatkan konten di sekolah atau mata pelajaran budi pekerti sebagaimana dulu waktu zaman dahulu. Padahal dari zaman batu pun sudah ada nasihat nenek moyang turun-temurun yang mengatakan, berbuat kebaikan kepada orang tua dan mertua bagaikan melempar batu ke atas gunung, karena batu itu akan membawa dan menjatuhkan batu-batu lainnya turun ke bawah bersamanya. Maksudnya adalah makin kita berbuat suatu kebaikan kepada orang lain, maka banyak jugalah rezeki yang kita dapatkan, karena tidak ada kebaikan yang keluar yang menjadi sia-sia. Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Efesus juga dengan judul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suamilah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Efesus 5 ayat 22 dan 25. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan itulah perintah yang penting seperti nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, doa adalah sarana yang sangat penting buat suatu keluarga dalam mengarungi hidup ini. Penyerahan diri pada Tuhan adalah dengan kuatnya sebuah keluarga
dan keluarga lainnya merupakan fondasi yang baik dan kuat bagi sebuah negara. Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai kepala keluarga dan undanglah Roh Kudus untuk menuntun hidupmu. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahananmu untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Mazmur 71 ayat 3. Ibarat dalam sebuah kapal, harus ada kerjasama pembagian kerja dari seorang nahkoda dan jurumudi ataupun kapten kapal itu sendiri. Kapten kapal adalah pimpinan di sana, tetapi hendaknya lah dia tidak bisa semena-mena menggunakan kuasanya, karena kapten memang mengarahkan tujuan dari kapal, akan tetapi nahkoda lah yang mensuplai data koordinat yang harus ditempuh. Jika nahkoda salah memberi koordinat atau lintang bujurnya, maka dipastikan kapal itu akan salah arah. Jika tidak, bisa-bisa kapal itu menabrak karang di lautan lalu jatuh. Lalu jasa siapakah yang lebih besar dan penting di antara keduanya? Demikian jugalah hidup keluarga rumah tangga. Janganlah menganggap peranan yang satu lebih baik atau lebih tinggi ataupun lebih besar daripada yang lainnya. Berusahalah bekerja sama dengan harmonis agar hidup kapal rumah tangga itu selamat dan sesuai dengan harapan mulia. Demikianlah renungan singkat buat kita hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat kita pedomani dan mengundang Roh Kudus ke dalam kehidupan kita. Amin.